Teddy Syah dan anak-anaknya tak ingin jauh dari makam almarhumah Rina Gunawan. Benarkah hingga kini Teddy dan anak-anaknya belum juga menempati rumahnya yang berada di Sentul? Dan seperti apa perjuangan BCL yang harus menjalani dan memberikan penjelasan ke sang anak Noah agar tetap bisa menjalani hari-harinya pasca meninggalnya almarhum Ashraf Sinclair? Ashanti sibuk bantu persiapan pernikahan Aurel. Benarkah Krisdayanti justru belum diminta untuk terlibat langsung? Seperti apa kisah dibalik hebohnya seorang wanita yang menggugat pria 150 juta rupiah lantaran batal menikah, serta aksi nekat pria yang tak patut ditiru terhadap mantan pacar karena putus cinta? Seperti apa perjuangan karir Hana Saraswati hingga keseruan Antonio Blanco di lokasi syuting? Dan seperti apa pula perjuangan Yasmin Naper mengawali karirnya di dunia hiburan serta perlihatkan makanan sehat ala dirinya? Kepergian almarhumah Rina Gunawan ke pangkuan Sang Halik pada 2 Maret 2021 lalu meninggalkan kesedihan mendalam pada diri Teddy Syah. Air mata Teddy yang turut mengiringi pemakaman mendiang Rina Gunawan menjadi saksi betapa Teddy begitu kehilangan wanita yang begitu dicintainya. Kini, hampir 10 hari sudah sepeninggal almarhumah Rina, suasana duka masih menyelimuti Teddy. Sepertinya meninggalnya sang istri membuat separuh jiwa Teddy ikut pergi. Rasa cintanya yang begitu dalam pada mendiang istrinya membuat Teddy tak ingin berada jauh dari makam sang istri. Sejak sepeninggalnya almarhumah Rina Gunawan, Teddy dan anak-anaknya lebih memilih tinggal di kawasan Bintaro agar keberadaannya lebih dekat dengan makam sang istri yang terletak di Taman Makam Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Lantas, apa yang membuat Teddy tak ingin pulang ke tempat tinggalnya di kawasan Sentul yang selama 20 tahun menjadi tempat tinggalnya bersama sang istri? Benarkah pula jika Teddy sempat merasakan hal aneh ketika sempat pulang ke rumahnya di Sentul beberapa hari lalu? Saya belum kembali ke rumah kami gitu. Artinya yang benar-benar yang selama 20 tahun kita membina rumah tangga itu ada di sana gitu, di Sentul gitu. Saya belum tidur di sana, jadi saya masih tidur yang di Jakarta. Seluruh kenangan kami berumah tangga memang semua ada di sana gitu. Ya, jadi bukan saya nggak berani, bukan apa gitu. Tapi sementara ini karena dekat ke sini ya, jadi dekat ke makam, terus papa saya almarhum juga ada di depan sana gitu. Jadi untuk sementara saya ada di sini gitu. Oke, minggu depan sih saya sama anak-anak mungkin sudah mulai tidur di Sentul gitu, sampai nanti waktu 40 harian kembali lagi ke Jakarta. Kemarin ya itu bahwa ketika saya pulang sebentar untuk mengambil beberapa barang itu ya saya cuma merasa bahwa suasananya ya cukup berduka gitu di rumah itu. Nah, sehingga sore sebelum maghrib juga saya udah bergerak kembali ke Jakarta. Perempuan tercipta dari tulang rusuk pria. Pepatah klasik ini bisa jadi menggambarkan suasana hati Teddy Syah yang begitu terpuruk pasca meninggalnya istri tercinta. Tak adanya sosok mendiang Rina Gunawan di sisi Teddy Syah membuat Teddy juga anak-anaknya Aksal Ilham Syafatullah dan Karnisya Rahmasyah terpukul. Lantas, benarkah momen terberat Teddy dan anak-anaknya dirasakan pada 2 hari pertama pasca mendiang sang istri pergi untuk selama-lamanya? Memang 2 hari pertama itu memang cukup berat buat kita ya, terutama dari mulai malam kita ditinggalkan, terus 2 hari ke depan. Meskipun berat, tapi saya bisa menguasai diri saya gitu. Tapi ya anak-anak alhamdulillah sampai hari ini sudah mulai baik. Meskipun yang si kecil, si bungsu ya Karnisya ya agak pelan tapi sudah mulai menerima karena dia paling dekat sama bundanya.
Karena dia yang lebih sering mungkin tidur bareng sama bundanya gitu ketimbang saya gitu. Jadi memang dekat sekali selama 2-3 tahun belakangan ini gitu. Tapi yang lebih menghibur dia adalah para tante-tantenya, saudara-saudaranya, teman bundanya gitu. Jadi diajak olahraga hari kedua. Kematian adalah sebuah ketetapan dari sang ilahi Robi yang tak bisa ditawar oleh siapapun. Berpulangnya sang istri yang begitu cepat mau tidak mau mengubah hidup seorang Teddy Syah. Kini di pundaknya, Teddy tak hanya memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tapi juga merangkap tugas sebagai ibu bagi 2 anaknya di tengah suasana hatinya yang masih sedih atas meninggalnya sang istri. Teddy pun juga harus menguatkan 2 anak-anaknya yang kabarnya mulai dilanda rasa rindu dan kehilangan sosok ibundanya itu. Dan salah satu jalan keluar Teddy untuk mengobati rasa rindu tak berujung pada mendiang Rina Gunawan, Teddy pun sengaja membawa kedua anak-anaknya ziarah ke makam almarhumah Rina Gunawan. Ya mulai ya, karena tamu yang takziah juga sudah mulai berkurang, semua kembali kepada kegiatannya masing-masing gitu. Jadi rasa itu pasti kan sudah mulai muncul gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak saya diberi kekuatan saja gitu sama Allah gitu. Saya bersyukur itu. Sampai detik ini sih saya masih belum belum kebayang bagaimana menjadi seorang ibu ya artinya. Ya saya masih menjalankan sebisa-bisanya aja. Kebetulan juga di keluarganya ya, mendiang kan banyak juga perempuan, terus uaknya anak-anak lah, artinya banyak yang mengasihi mereka, jadi ngawasin gitu. Saya masih ya alhamdulillah masih kebantu ya. Apa yang menjadi permohonan kami adalah ya semoga Allah mengampuni dan menerima amal ibadahnya almarhumah ya, apa yang sudah dia lakukan seumur hidupnya, amal-amal baiknya. Semoga itu menjadi ya meringankan perjalanan daripada anak-anaknya untuk beribadah dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Sejak menikah dengan Rina Gunawan, kehidupan Teddy bersama istrinya itu jauh dari gosip. Pasangan ini kerap menuai kemesraan dan keharmonisan di tengah maraknya isu perceraian di dalam rumah tangga selebritis. Momen kemesraan Teddy bersama almarhumah serta buah hati mereka terpampang nyata saat liburan keluarga mereka belum lama ini ke Pulau Bali dan Lombok. Namun, siapa sangka liburan indah itu menjadi liburan terakhir bagi buah hati mereka bersama sang ibunda. Lantas, bagaimana Teddy menyikapi sosok Rina yang banyak dikagumi oleh teman-temannya ini? Karena ya mendiang almarhum juga orang yang baik, senang ngobrol, jadi juga saudara-saudara dan para kerabat teman-temannya juga ya nemenin kita gitu loh, ngobrol mengenang beliau. Jadi saya tahu bahwa di luar sana banyak juga orang yang baik-baik itu dekat sama dia, yang hubungannya sangat baik. Semuanya ikhlas dan bahagia juga karena kan insya Allah Syahid ya di sini dia orang baik yang mendoakannya sangat banyak, yang sayang sama dia banyak banget. Jadi ya sedih pasti sedih lah, masa nggak sedih. Kalau dia pokoknya penyayang sama teman-temannya. Saya kalau Lebaran dari mulai infal sampai opor sampai ketupat itu dia yang urus. Dan bukan cuma saya, teman-temannya semua kalau Lebaran tuh ada makanan baru dia dikirim sama dia gitu. Open tuh apa ya, ngurus gitu ke teman-temannya tuh, mengayomi. Kita pun masih sampai hari ini kalau ketemu kayak gini terus ngobrol gitu masih dukanya masih kerasa banget.
Jadi Rina itu bisa dibilang pembawa keceriaan ketika kita lagi kecapean, ketika kita lagi ada ya perundungan apa gitu. Jadi kan kita kan alhamdulillah sering mengadakan acara entah penggalangan dana, entah acara apa untuk gas gabungan artis seniman Sunda. Ketika kita lagi pusing mikirin sesuatu, Rina datang itu bisa mencairkan suasana. Ketika kita lagi ada mentok ide, ada Rina bisa keluar solusinya. Alhamdulillah Rina selalu membawa positif. Selanjutnya, jelang hari pernikahan Atta Halilintar dan Aurel, pasangan ini harus kembali mendapatkan sandungan. Di media sosial beredar foto-foto orang tua Atta yang dikabarkan akan segera menjalani operasi. Benarkah momen lamaran Atta dan Aurel pada tanggal 13 Maret esok akan terancam tak dihadiri oleh orang tua Atta? Dan mengapa Atta dan juga Aurel tak melibatkan Krisdayanti dan keluarga besar Atta untuk hajatan pernikahan ini? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Cuman tergantung tempatnya, kalau ada izinnya bisa, kan ada yang 25% dari lokasi baru bisa. Apa? Penentuan tanggal sudah kapan? Belum ada penentuan tanggal. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.